Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam lingkungan Seminari Tinggi Angin Mamiri untuk melakukan room tour. Yuk, ikut! Nah, teman-teman sekalian, ruang tamu ini adalah tempat para frater menerima kunjungan tamu. Waktu berkunjung telah diatur ya, jadi tidak sembarang menerima tamu. Para frater juga diperkenankan loh mengajak tamunya keliling kompleks seminari, asal jangan jajak masuk ke kamar pribadi ya. Nah, dapur ini adalah salah satu tempat yang paling inti di Seminari Tinggi Angin Mamiri. Di tempat inilah makanan para frater dan staf diolah. Pada hari Senin sampai Jumat ada mitra kerja yang membantu kami seperti Pak Sumadi, Pak Saryono, dan Pak Slamet. Untuk hari Minggu dan hari libur nasional, para frater diwajibkan memasak sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. So, bagi teman-teman yang hobi masak, bisa tuh mengembangkan bakatnya di sini. Nah, ini dia teman-teman, tempat para frater berbagi cerita dan sukacita bersama, apalagi kalau bukan rafter. Tempat ini sangat bermakna terutama dalam membina kesatuan dan kebersamaan dalam komunitas. Pas kita makan bersama. Nah, kalau nantinya para frater harus mengerjakan tugas-tugas kampus dan pusing mau mencari bahan bacaan di mana, tempat ini adalah solusinya. Apalagi kalau bukan perpustakaan, buku-bukunya lengkap kok teman-teman dan tersusun rapi. Guys, harap menjaga ketenangan ya. Ini adalah tempat paling inti di seminari kita. Tempat para frater menimba rahmat ilahi dan spiritual dalam hidupnya. Kapel merupakan tempat yang paling penting terutama dalam membina kerohanian agar semakin memantapkan motivasi para frater untuk menjadi imam. Selain kapel dan rafter tempat ngumpulnya, ada juga nih tempat ngumpul yang tidak kalah seru. Apalagi kalau bukan aula. Tempat ini biasa digunakan para frater untuk berrekreasi komunitas, temu bicara, tempat rekoleksi untuk filosofan, dan bahkan perayaan Ekaristi guys. Di tempat ini dipasang juga nih foto-foto para rektor Seminari Tinggi Angin Mamiri dari yang pertama sampai ke-7. Guys, ini dia nih ruang rapat umum yang ada di Seminari Tinggi Angin Mamiri. Biasanya dipakai oleh tim YouTube, Beda Buku, Majalah Dialog, dan selama masa pandemi ini, ruangan ini digunakan para frater tingkat 1 sebagai kelas untuk menerima kuliah dari kampus. Selanjutnya nih guys, ada ruang adorasi atau kapel kecil. Ruangan ini digunakan setiap hari oleh para frater untuk beradorasi. Guys, kita sekarang berada di lantai 3, tepatnya di unit teologan. Di sini ada suatu ruangan khusus yang digunakan oleh para teologan untuk berdiskusi, khususnya membahas tesis-tesis bakloreat dan pertemuan-pertemuan lainnya. Nah, itu dia room tour kita untuk tempat-tempat yang ada di Seminari Tinggi Angin Mamiri. Semoga bermanfaat ya guys. Bye.
Aduh, masih ngantuk nih. Tapi aku harus bangun, puji Tuhan. Aku masih diberi rahmat kehidupan oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah berdoa, aku tidak lupa merapikan tempat tidur dan mengambil handuk untuk mandi. Setelah mandi, aku siap-siap untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Oh iya guys, untuk hari Senin itu, misa digabung dengan ibadat pagi. Sementara hari Selasa, ibadat pagi dulu baru misa. Kalau hari Rabu, meditasi jalan dulu baru misa. Sedangkan hari Kamis, sebelum misa, kami harus meditasi alam dan hasil permenungan kami diseringkan dalam misa komunitas guys. Hari Jumat itu sama dengan hari Selasa. Dan hari Sabtu ada bacaan rohani sebelum misa guys. Nah, setelah misa, kami semua menuju Rafter untuk sarapan pagi. Ya, walaupun menunya biasa saja, tetapi kebersamaannya itu yang luar biasa. Setelah sarapan, kami biasanya mempersiapkan diri mengikuti kuliah. Oh iya guys, di masa pandemi ini, kami diharuskan belajar dari rumah. Tak terasa, sudah hampir setahun kami belajar daring. Jika ditanya membosankan, ya tidak juga. Yang terpenting adalah keseriusan dalam belajar. Hal yang selalu aku ingat adalah aku ada di sini untuk belajar dan bukan untuk bermain-main. Tak bisa dipungkiri bahwa tenaga habis karena kebanyakan berpikir. Perut mulai meronta-ronta ingin diisi. Akhirnya, lapar dan dahaga kembali dipuaskan melalui santap siang bersama. Kembali lagi, rasa kekeluargaan dan kebersamaan terjalin erat dalam santap siang ini. Aku sebagai adik kelas memiliki banyak waktu menyimak kakak kelas berbagi pengalaman. Sepertinya mereka sangat kaya akan pengalaman, gumanku dalam hati. Setelah mencuci mengumpul, kami kembali ke kamar masing-masing untuk siesta atau istirahat siang. Namun, ada juga yang memilih tidak tidur siang dengan alasan latihan orjen, baca koran dan majalah, mencuci pakaian, serta kegiatan pribadi lainnya. Setelah raga kembali pulih, kegiatan dilanjutkan dengan opera dan olahraga bersama. Nah guys, kita wajib olahraga ya, demi menjaga daya tahan tubuh. Mau olahraga apa saja bisa, ada basket, futsal, voli, badminton, tenis meja, takraw, dan sepak bola guys. Nah, setelah capek olahraga, di Rafter telah tersedia potus atau cemilan guys. Setelah potus, aku segera mandi dan studi sore. Waktu studi sore lumayan panjang bro, 2 jam. Dengan waktu yang panjang ini, aku dapat menyelesaikan tugas-tugas kampus dengan baik. Setelah studi sore, kemudian dilanjutkan dengan makan malam. Lalu, doa malam kompletorium di kapel. Ya. Nah, teman-teman yang terkasih, demikianlah perkenalan singkat dari kami, Komunitas Seminari Tinggi Anyim Mamiri.
Akhir kata kami mengucapkan Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Semoga semakin memotivasi panggilan teman-teman. Keuskupan Agung Makassar sangat membutuhkanmu. Buktikan bahwa kamu bisa. Tetap semangat hadapi tantangan. Untuk menjadi bagian dari gereja lokal Keuskupan Agung Makassar. Mantap!